Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang-bincang santai. Kali ini kami akan membicarakan mengenai tanda-tanda akhir zaman yang difokuskan pada penelaahan Al-Qur'an. Karena ada satu sabda dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa barang siapa ingin merasakan tanda-tanda akhir zaman seperti melihat dengan mata kepala sendiri, maka bacalah idza syamsu kuwirat. Telah hadir bersama kita Pak Maulana Jajang yang datang dari jauh ya. Beliau menyempatkan waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak, kita hanya bicara 3 poin dari surat At-Takwir ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta ditinggalkan, wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila sungai-sungai dialirkan. Nah, Pak Jajang, bagaimana kita memahami tentang unta-unta ditinggalkan ini, Pak? Ya. Ya. Jadi unta-unta ditinggalkan itu menurut para jumhur ulama memang pada waktu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya unta itu jangankan yang sehat atau yang bagus lah, tetapi yang bunting sekalipun itu dipergunakan untuk transportasi, alat angkutan gitu ya? Iya, untuk angkutan. Tetapi sebagai tanda daripada akhir zaman itu, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir zaman itu sebenarnya ya satu kemodernan lah, atau apa namanya, ilmu pengetahuan sudah modern. Jadi angkutan yang seperti itu oleh manusia ya kebanyakan atau mungkin hampir 100% sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, itulah salah satu tanda yang dikemukakan oleh Al-Quran, bahwa kita sekarang bisa lihat keadaan sekarang bahwa unta-unta itu sudah tidak dipergunakan lagi. Sebagai gantinya itu adalah ya kalau disebutkan di dalam tentang keledainya Dajjal itu ya gantinya tuh yang seperti itu. Jadi yang makanannya itu dari api. Iya. Nah itu makanya kita lihat ada pesawat udara, ada kapal laut, juga ada berbagai kendaraan transportasi darat ya, mobil dan kereta api. Semuanya berbahan dasar ya api. Api tenaganya ya. Berarti tanda akhir zaman ini sudah menjadi kenyataan, Pak ya? Iya. Sudah jadi kenyataan, kita sudah bukan hakul yakin lagi, sudah ainul yakin, sudah kelihatan, dan itu bukan hanya kita yang yang mengatakan ini, tetapi hampir semua ulama juga sekarang yang pro misalkan bahwa Imam Mahdi sudah turun ataupun yang Imam Mahdi belum turun pun sekarang mereka sudah mengatakan bahwa akhir zaman ini sudah jelas ya, nampak di hadapan mata kita ya. Oke, itu satu Pak ya. Kesimpulannya indikator akhir zaman yang disebutkan hadis tadi, bacalah idza syamsu kuwirat, jadi surat At-Takwir ini 1 poin sudah terpenuhi. Oke. Kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ini bagaimana memahami ayat ini, Pak? Untuk memahami ayat itu ya memang ini adalah satu bukti nyata juga di dalam Al-Quran bahwa nanti binatang-binatang itu yang terutama binatang-binatang liar itu akan dikumpulkan. Jadi
akan ada satu apa namanya entah perusahaan atau apa ya, mungkin juga negara atau juga karena manusia pada waktu itu rindu atau ingin mengetahui bagaimana binatang itu, maka para pengelola, ada yang namanya pengelola kebun binatang ataupun berbentuk negara juga, mereka melindungi, kemudian mereka membuat satu apa namanya kandang atau ya di apa tadi itu Marga istilahnya satwa gitu ya. iya, Kebun binatang nah gitu ya. kebun binatang itu, jadi si binatang-binatang itu akan mereka itu akan dikurung. Dikurung itu bukan hanya misalkan hewan-hewan yang liar, tetapi juga hewan ya maksudnya bukan hewan-hewan buas maksudnya, tetapi seperti sekarang itu berbagai macam hewan itu diperjualbelikan. Iya, Diperjualbelikan dan dapat dipelihara baik oleh perorangan ataupun secara perusahaan. Nah, ini salah satu penggenapan bahwa dari ayat tadi. dari ayat tadi itu bahwa binatang itu binatang. akan dikumpulkan. Aduh, luar biasa ya. Memang betul tadi hadis menyebutkan seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Ya bukan seperti lagi, malah sudah jadi kenyataan. Tadi ini menarik nih Kang Jajang ya, bahwa binatang-binatang itu dipertontonkan, ada kerinduan bagaimana binatang-binatang liar itu berperilaku gitu ya. Bahkan ada kebun binatang yang buka malam hari ya Pak ya. Iya, iya. Supaya memang binatang-binatang buas yang beroperasi mencari makan malam hari itu orang bisa melihatnya. Iya. Betul tadi apa yang beliau sampaikan bahwa negara juga berperan, tidak sekedar perorangan. Karena ternyata memang banyak binatang-binatang buas yang saat ini diambang batas kepunahan. Jadi dengan adanya upaya untuk mengumpulkan mereka di satu kebun binatang adalah bagian dari cara manusia untuk melestarikan hewan-hewan yang hampir punah itu. Iya. Ini menarik sekali ya Pak ya. Betul Ya, sudah. dan itu kan untuk keperluan orang modern itu sebagai apa ya, sarana ilmu pengetahuan juga. Iya, iya. Iya itu. betul sekali. Penelitian gitu ya. Jadi hewan-hewan yang itu tuh dari perilakunya mereka tuh dipelajari. Ya, seperti itu. Wah, baik. Menarik ya apa yang kita bahas. Ini Al-Quran berbicara 1400-an tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya dapat kita saksikan sekarang. Mungkin ketika ayat ini diturunkan dan didengar oleh para sahabat Rasulullah SAW, nampaknya seperti sesuatu yang mustahil gitu ya. Kok binatang buas dikumpulkan? Bagaimana? Gitu. Sementara mungkin pada zaman itu ya nggak terfikirkan apa yang namanya kebun binatang. Jadi bagi kita ini tentu menjadi keyakinan yang sangat kuat, menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran memang bukan kata-kata manusia, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah, sehingga pembuktiannya bisa melintasi zaman dan waktu ya, sehingga kita saat ini bisa menyaksikan dengan jelas. Baik Pak, satu lagi ini Pak, di dalam surah At-Takwir ayat yang ke-6 atau ke-7 dalam mushaf kita itu disebutkan wa idzal biharu sujirat, dan apabila sungai-sungai dialirkan. Ini maksudnya gimana ini kita memahami ayat ini, Pak? Di zaman yang seperti kita ketahui sekarang bahwa biharu sujirat, dari kata sujirat itu juga banyak memiliki arti. Di antaranya ada juga yang
berarti seperti apa ya, kalung anjing di mana ada melengkung begini. Nah itu ada juga dari apa namanya, secara harfiahnya bahwa itu dialirkan bahwa nanti di akhir zaman itu karena manusia pada waktu itu memerlukan banyak sekali apa namanya ya, pokok dari makanan, kemudian mereka mengolah pertanian karena memerlukan air yang banyak, sehingga air itu ada yang dibendung. Nah ini Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan karena nanti kebutuhan air dan untuk menyuburkan ladang sawah itu ya si sungai itu dibendung, sehingga air itu dialirkan ke berbagai tempat. Itu salah satu artinya juga yang pertama. Yang kedua juga dari sungai itu juga bisa berarti adalah kanal juga ya Pak. Kalau tidak salah itu. Betul. Jadi Waidal Biharu Sujirat itu apabila dan si sungai itu kan berini ke ke laut, sehingga mereka dapat memanfaatkan dari berbagai macam sungai itu tadi. Mungkin Pak mengenai ada seperti terusan Suez, terusan Panama begitu ya? Iya. Yang mana tadinya merupakan daratan supaya lintasan pelayaran itu menjadi dekat, akhirnya dibuat terusan begitu. Iya. Mungkin ke situ juga ya. Iya, ke situ juga karena di zaman modern seperti sekarang itu disebutkan bahwa laut dan sungai itu akan akan dimiliki oleh satu kelompok. Betul, ya. Nah, salah satu artinya juga itu dari Sujirot itu kalau dilihat di kamus-kamus model Lisanul Arab dan sebagainya itu ada juga yang artinya kosong. Ada juga yang memenuhi. Kenapa memenuhi? Ya karena dari sungai dari laut itu nanti dia akan dengan kondisi alam yang seperti sekarang oleh peneliti disebutkan itu bahwa laut itu nanti akan meluap karena kondisi es abadi, permukaannya naik sehingga mereka mengalir, itu juga sungai akan penuh. Tapi dalam satu artinya yang terbalik juga adalah kosong. Seperti kontradiktif. Seperti kontradiktif. Tetapi sungai itu dia akan kosong ketika seperti sungai yang terpanjang itu yang sekarang itu kan yang di Mesir itu di sini dibendung, dialirkan ke sebelah sini. Sini kan air otomatis kurang. Dibendung lagi otomatis ke sini kurang. Nah itu juga menunjukkan bahwa sungai itu saking banyak dipergunakan itu sehingga dia kering. Ke sebelah ini. Menarik sekali ini ya, bahasa Al-Quran itu sangat kompetitif ya. Bisa memenuhi, bisa membahasakan berbagai keadaan dalam satu kata. Tadi Sujirot bisa penuh, bisa berarti juga kosong. Seperti kontradiktif sekali. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kita semakin menarik ya. Karena ternyata apa yang dibicarakan Al-Qur'an dari 3 ayat ini saja ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti wa idal biharu sujirat, sungai-sungai dialirkan, jutaan hektar tanah yang tadinya kering itu bisa diolah oleh manusia ini dengan cara irigasi. Dan tentu ini bisa dirasakan oleh banyak manusia di berbagai negara. Tadi ada terusan yang
kemudian bisa mempersingkat waktu tempuh. Tadi yang menarik dari Kang Jajang ini ilmu baru bagi saya juga, bahwa bisa kosong bisa penuh. Dalam konteks tadi ketika es di kutub itu mencair karena pemanasan global, maka terjadi yang namanya air laut mengalami kenaikan, sehingga diprediksi beberapa puluh tahun ke depan ada beberapa pulau yang tenggelam karena tadi memenuhi tadi. Tapi karena berbagai sungai dibendung, dialirkan untuk kebutuhan irigasi, PLTA dan sebagainya, ya aliran sungai itu kemudian kosong. Ini menarik sekali. Nah, mungkin ini sebagai penutup Pak ya, apa yang harus kita lakukan? Tanda-tanda akhir zaman ini sudah ada begitu. Nah, apa yang harus diimani oleh kita? Ya, jadi jauh-jauh hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa untuk di akhir zaman itu nanti akan ada wakil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana diungkapkan oleh Al-Quran, wa akharina minhum lama yalhaqu bihim. Jadi yang nanti itu datang di akhir zaman itu bukan siapa-siapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dalam bentuk lain atau dalam dalam wujud yang lain gitu ya, yang sebenarnya tidak ada perbedaan. Nah, itu yang yang harus kita imani atau yang harus kita beriman kepada beliau itu sesuai dengan tanda-tandanya. Ya, walaupun dari tadi hanya 3 tanda dari akhir zaman, dan yang paling menonjol dari sekian saksi akhir zaman itu adalah gerhana bulan dan matahari di bulan suci Ramadan atau di bulan yang sama. Nah, Imam Mahdi atau yang perlu kita ikuti adalah Imam Mahdi. Jadi sebagaimana bahwa imam itu adalah satu imam yang harus kita ikuti, kemudian Mahdi itu adalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, itu yang harus kita ikuti. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi, dan apakah kamu atau kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Nah, Hazrat Masih Maud Salam menjelaskan bahwa di situ menggunakan ibil. Jadi ini rahasianya adalah kenapa tidak pakai jamal. Oh iya, betul. Nah, itu ibil itu adalah sekawanan atau sekelompok, atau istilahnya sudah menjadi bentuk jamak. Nah, unta itu ketika dia katanya berjalan itu, yang pertama dia selalu dipimpin oleh seseorang yang dipimpin yang lebih tua, yang lebih berilmu, unta senior. Ya, unta seniornya. Nah, itulah yang harus kita ikuti di akhir zaman ini, bahwa ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita apapun itu, seperti berhaji kenapa ke Mekah, ketika sholat kita menghadap ke Mekah kemudian berimam, itu artinya kita harus memiliki satu orang imam, satu orang pemimpin yang harus kita ikuti. Ya, ini saya kira pesan inti dari yang dikemukakan Al-Quran. Tanda-tanda akhir zaman itu kan sudah nampak ya. Ya, sudah jelas. Dan sebagai akhir tanda yang paling agung itu kan kedatangan Imam Mahdi. Karena sungai dialirkan bisa dibuat manusia, kebun binatang bisa dibuat manusia, kemudian
unta-unta ditinggalkan karena juga perbuatan manusia menemukan berbagai macam teknologi. Itu semua tidak akan merubah kepada akhlak, kepribadian yang lebih baik, tetapi justru penemuan-penemuan teknologi kalau tidak diimbangi oleh keimanan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membawa manusia lebih jauh kepada urusan-urusan dunia. Dan ternyata sebagai tanda akhir zaman paling agung itu adalah kedatangan Imam Mahdi yang meneruskan daripada perjuangan Rasulullah SAW. Dan itu sudah diyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada di dalam Jemaat Ahmadiyah. Betul tadi apa yang dikatakan Pak Jajang bahwa ya Ahmadiyah lah yang memiliki kekhalifahan, meneruskan kekhalifahan alamin haji nubuah seperti yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini isyarat dari kata ibil, kenapa nggak pakai jamalun unta begitu ya? Jadi ternyata kita harus seperti unta memiliki seorang pemimpin, maka di dalam berislam, di dalam beragama juga kita harus memiliki pemimpin yang betul-betul diakui. Dan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW datang di akhir zaman adalah Imam Mahdi. Ini yang sudah kita yakini. Terima kasih Kang Jajang atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi yang ringan-ringan saja lah Pak ya, supaya mudah dipahami agar menambah keimanan kita kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.